Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku tidak tertarik pada karakter bayangan seperti dirimu. Akan lebih baik bagimu untuk pergi. Sangat mengejutkan lelaki tua kecil itu, Han Li menolaknya sebelum dia bisa melanjutkan. Tapi segera, dia memikirkan sesuatu, dan kerutan di wajahnya mengendur. Dengan senyum tipis, dia berkata, "Rekan Taois, tidak perlu membuat keputusan secepat itu. Akan lebih baik untuk mendengarkan apa yang harus saya katakan terlebih dahulu, atau Anda mungkin akan mengalami kesialan." Kemalangan. Sekarang saya tertarik. Ayo, beritahu saya. Han Li memegang tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi termenung. Rekan Taois cukup bijak. Pertama, saya akan meminta Anda melihat sesuatu dan kita dapat menyimpan sisa diskusi untuk nanti. Pria tua itu terkekeh dan menamparkan kantong di pinggangnya, melepaskan seberkas cahaya hijau. Itu berputar sekali di udara sebelum mendarat di kepala lelaki tua itu untuk mengungkapkan makhluk roh seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti siput raksasa, tetapi dengan tubuh yang berwarna hijau zamrud dan memiliki antena yang panjang dan tembus cahaya bergerak perlahan di sekitarnya. Seekor siput, Han Li berkata dengan ekspresi cemberut, "Mengapa kamu mengeluarkannya? Mungkinkah Anda ingin menembak saya dengan racunnya? Binatang roh tingkat rendah ini tidak mungkin menimbulkan ancaman bagimu, rekan Taois Li, tetapi ia memiliki mutasi kecil yang memiliki kemampuan menembus beberapa teknik ilusi." Selama waktu rekan Daois Li berdiri dalam konfrontasi melawan para kultivator dari sekte penyaringan Yin, saya memiliki seutas indera spiritual yang melekat pada binatang itu. Anda harus mengerti apa yang saya maksudkan. Pria tua itu kemudian mengelus siput di kepalanya dengan ekspresi puas. Apa yang rekan Daois rencanakan dengan pengetahuan itu? Han Li merasakan hatinya bergetar ketika dia mendengar kemampuan siput itu, tetapi ekspresinya tetap tenang. Pria tua itu terkekeh dengan wajah penuh keserakahan. Rekan Taois tidak perlu sedingin itu. Saya tidak bermaksud apa-apa, yah, selama Anda setuju untuk memberi beberapa harta atau sejumlah batu roh tentunya. Kemudian saya akan melupakan semua tentang apa yang baru saja saya lihat, dan saya pasti akan meninggalkan Anda sendirian. Alih-alih menunjukkan kemarahan, Han Li tersenyum ringan dan bertanya, "Kamu memerasku?" Pria tua itu mundur 2 langkah dan tersenyum sinis. "Apa, kamu berpikir untuk membunuhku? Anda sebaiknya melupakannya. Saya tidak takut dengan ancaman Anda, karena saya telah mengatur sesuatu untuk melindungi diri saya. Saya sudah menyuruh murid untuk mengikuti sekte pengayak Yin, dan orang suci langit tak berujung itu. Begitu sesuatu terjadi padaku, dia akan segera memberi tahu mereka tentang ilusi tabung bambu. Saya yakin itu akan menjadi sangat merepotkan bagi Anda. Dan jangan lupa bahwa banyak kultivator tingkat tinggi telah datang ke ibu kota Jin, untuk berpartisipasi dalam pelelangan akbar juga. Apakah Anda merasa bijaksana untuk membunuh saya di kota? Selama saya bersiul, Anda tidak akan berdaya. Sementara 4 atau 5 kultivator Nas Chen Sol mungkin tidak cukup untuk membunuhmu, bagaimana dengan 7 atau 8? Setahu saya, ada beberapa tetua sekte pemilah Yin di ibu kota Jin. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri? Merupakan keputusan bijak untuk mengambil kerugian dan menghindari malapetaka. Kamu tidak punya pilihan. Kemudian cahaya kuning yang mengelilinginya. Han Li dengan erat mengerutkan kening saat dia menatap penghalang, ekspresinya goyah. Setelah beberapa lama, ekspresinya kembali normal dan dia dengan tenang berkata, "Sepertinya aku harus membuat beberapa kelonggaran atau akan sedikit merepotkan. Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang Anda inginkan?" Pria tua itu bersukacita mendengarnya dan buru-buru berkata, "Bagus, saya tidak terlalu pilih-pilih. Saya hanya mencari kekayaan dan tidak punya niat untuk berperang.
Selama rekan Daois memberi saya beberapa harta kuno, saya akan puas. Keserakahan lelaki tua itu telah menyebabkan Han Li mengangkat alisnya, dan meraih kantong penyimpanan dengan ekspresi serius. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, sebuah bola cahaya emas perak seukuran telur muncul. Kamu ingin beberapa harta karun kuno. Anda memiliki nafsu makan yang cukup. Meskipun saya tidak memiliki harta karun kuno lainnya, saya pernah menemukan Cloud Knight Pearl ini di masa lalu. Karena tidak cocok untuk penggunaan saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan terlalu serakah, atau itu pasti akan memakanmu. Han Li berbicara dengan nada tidak senang dan kemudian mengirim bola itu dengan goyangan pergelangan tangannya. Pria tua itu memasang ekspresi bahagia tetapi matanya berkedip. Alih-alih menjangkau untuk menangkap harta karun itu, dia melemparkan siput ke samping dan dengan lambaian lengan bajunya, dia membungkus bola emas perak itu dengan cahaya hitam. Dia menggunakan siput untuk memverifikasi lebih lanjut bahwa bola itu bukan ilusi dan tidak memiliki aura pemilik. Dia kemudian dengan curiga menatapnya lama sebelum meraihnya. Saat dia memeriksanya dengan hati-hati, dia bergumam, desain dekoratif item ini cukup unik dan jauh berbeda dari harta karun biasa. Bisakah Anda memberi tahu saya efeknya? Akan lebih baik jika kamu secara pribadi mencobanya. Saya jamin, itu pasti akan memuaskan Anda. Benar, tapi jangan berpikir bahwa satu pun harta kuno akan cukup untuk mengirimku pergi. Saat lelaki tua itu dengan bersemangat menuangkan kekuatan sihir ke dalam bola, pikiran tentang pemerasan lebih lanjut memenuhi pikirannya. Bibir Han Li meringkuk menjadi seringai tipis. Iya, itu tidak cukup. Suara Han Li tiba-tiba berubah tanpa emosi. Jadi bagaimana kalau aku mengirimmu ke alam baka? Pria tua itu terkejut tetapi terlambat untuk bereaksi. Semua kekuatan sihirnya diserap dengan keras oleh bola emas perak. Dengan dentuman ringan, bola tiba-tiba pecah menjadi beberapa puluh kumbang pemakan emas Han Li yang tersisa. Begitu mereka muncul, mereka dengan ganas melesat ke wajahnya. Tidak ada penghindaran pada jarak sependek itu. Ketakutan melintas begitu saja di benaknya saat kumbang menutupi kepalanya dan mulai menggerogoti. Jika bukan karena cahaya pekat yang melindungi tubuhnya dan kultivasinya yang masif, kumbang akan mencabik-cabiknya. Dengan begitu banyak serangga ganas merobek wajahnya, dia untuk sementara dibutakan dan mulai mencakar mereka dengan marah dengan tangan yang bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, dia menghirup udara dalam upaya untuk bersiul dan menarik perhatian para kultivator lain. Tapi kemudian, dia mendengar dengusan yang menyebabkan darahnya menjadi dingin. Dia merasakan indera spiritual tercabik-cabik kesakitan saat tubuhnya mengejang dan dia menjerit kesakitan. Dalam terkejut, dia langsung melayang ke udara dan merasakan rasa sakit yang tajam yang menimpa indera spiritualnya menghilang. Kemudian, kumbang yang menutupi wajahnya terbang darinya, memungkinkan dia untuk melihat sekali lagi, dan melihat pedang emas sepanjang 1 meter yang terbungkus api ungu membelah ke arahnya. Ah! Jeritan terdengar. Sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk berbuat banyak kecuali mencurahkan seluruh kekuatan spiritual ke penghalang cahaya di depannya dan berdoa. Dalam ketakutan yang luar biasa, dia sekarang menyadari bahwa kultivator liar dari luar negeri ini telah merencanakan untuk membunuhnya sejak awal, karena telah diperas. Orang tua itu hanya merasa menyesal telah memprovokasi orang ini. Untungnya, perisai kayu kuningnya adalah harta kuno yang kuat. Seharusnya tidak ada masalah memblokir bahkan kultivator Midnas Chainsaw. Saat lelaki tua itu memikirkan ini, pedang emas itu mengiris penghalang emas seperti tahu lembut. Pedang itu terus jatuh dan melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan saat itu membelah tubuh lelaki tua itu menjadi dua, memperlihatkan nas chainsaw hitam berukuran 1 inci dari celah yang dihasilkan. Dia terkejut masih ketakutan dan kemudian disegel dalam bongkahan es ungu.
Senjata itu berputar sekali di udara setelah serangan dan dengan mulus membelah siput di samping, menghujani udara dengan darahnya sebelum kembali ke udara. Kemudian, beberapa sambaran petir emas pekat melompat dari pedang dan melilit Nas Chen Sol sebelum benar-benar menghancurkannya dalam serangkaian ledakan yang menggelegar. Han Li tampak santai, tapi dia belum selesai. Dia mengulurkan tangannya ke tubuh lelaki tua itu dan sebuah kantong penyimpanan terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, 3 bola api merah seukuran kepalan tangan terbang keluar dari tangannya yang lain, mengubah 2 bagian lelaki tua itu dan binatang siput itu menjadi abu. Han Li kemudian dengan tenang melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Seperempat jam kemudian, 5 garis cahaya berbagai warna terbang melintasi langit dan jatuh ke tempat kejadian. Mereka adalah Ge Tianhao, 2 tetua sekte Shifting Yin lainnya, orang suci langit tak berujung dan seorang pemuda asing di tahap formasi inti. Disinilah aura guru menghilang. Pemuda itu melihat alat ajaib di tangannya dengan ekspresi gelisah. Ge Tianhao menyapu matanya ke dekat dan melihat beberapa cipratan merah tua. Dengan ekspresi muram, dia berkata, masih ada sisa fluktuasi ki spiritual dan jejak darah di sini. Aura kultivator Li itu masih ada juga. Sepertinya tuanmu sudah mati. Pemuda itu memucat dan berkata dengan nada tidak yakin, itu tidak mungkin. Meskipun kultivasi tuanku lebih rendah dari penjahat itu, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ge Tianhao dengan dingin mendengus kesal dan berkata, apa yang kamu tahu? Jangankan kultivator jiwa baru lahir awal, bajingan itu telah membunuh kultivator dengan tingkat yang sama. Tidak mengherankan jika tuanmu tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, Anda sebaiknya menjelaskan secara rinci apa yang dikatakan Pak Tua Xiao kepada Anda. Pada saat itu, orang suci langit tak berujung dengan cepat menyapu indera spiritual ke seluruh area dan kabur sejauh 20 meter. Dia mengambil item di tanah, dengan hati-hati memeriksanya sebelum memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tuan tidak mengatakan apa-apa, pemuda itu bergumam, dia hanya memberi saya alat ajaib dan menyuruh saya untuk datang mencari Anda jika sesuatu yang aneh terjadi padanya atau jika dia tidak kembali tepat waktu. Orang suci itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah benda ke pemuda itu. Tidak ada keraguan bahwa tuanmu mengalami kecelakaan. Bukankah ini bagian dari harta karun kuno yang digunakan tuanmu? Pemuda itu buru-buru mengulurkan tangan dan hatinya jatuh saat melihatnya. Itu adalah sepotong kecil kayu kuning dan samar-samar bersinar dengan cahaya yang familiar. Itu adalah pecahan dari perisai orang tua itu. Ini adalah perisai kayu tuanku. Itu memiliki kekuatan pertahanan dan daya tahan yang mencengangkan, jadi bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan? Kulit pemuda itu menjadi pucat. Rekan Taois Lin, sepertinya lelaki tua itu sudah mati. Saya awalnya mendengar Anda menyebutkan, tidak yakin bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh lawan dengan kultivasi yang setara, tetapi tampaknya dia lebih kejam dari yang kami yakini semula. Meskipun lelaki tua itu memiliki kultivasi jiwa baru lahir awal dan terampil dalam banyak teknik penghindaran yang luar biasa, dia terbunuh bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Tampaknya dia sudah memiliki kemampuan seorang kultivator Nas Chen Sol akhir, kami tidak memiliki kekuatan untuk menangkapnya. Orang suci itu mengerutkan kening dan bertanya, apa? Kakak Ge, jangan bilang kamu sudah menyerah untuk mengambil kembali harta karun tanda tangan sektemu. Karena spanduk pengayak hantu ada di tangannya, kemungkinan besar dia adalah pelakunya yang membunuh tetua keempat sekte Anda. Ge Tianhao tertawa datar. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator Nas Chen Sol akhir, sekte kami masih akan mengejarnya karena membunuh salah satu tetua sekte kami, dan merebut harta khas sekte kami. Namun, orang-orang Anda tampaknya juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang ini.
Mengapa orang suci langit tak berujung menjauh dari orang-orangnya selama bertahun-tahun? Orang suci itu mengerutkan bibirnya sebelum tersenyum manis. Selama orang ini terbunuh, aku akan meningkatkan hadiah 1/5 dari yang disepakati. Namun, kuil suci kita membutuhkan salah satu harta miliknya. Jadikan 3/10. Sekte akan kehilangan banyak orang dalam perburuan kultivator yang tangguh ini. Adapun harta karun itu, kami sudah menyetujuinya sebelumnya dan tidak bermaksud menarik kembali kata-kata kami. Orang suci ragu-ragu dan kemudian berkata, kuil kami akan menyetujui persyaratan itu. Sangat bagus. Dengan status Anda sebagai orang suci dari suku melonjak, Anda pasti akan menepati janji Anda. Ge Tianhao menoleh ke tetua sekte penyaringan Yin di sisinya dan berkata, Junior Hu, kirimkan jimat transmisi suara untuk mengumpulkan semua para tetua sekte dan murid di dekat ibu kota Jin. Kita harus menemukan orang ini dengan seluruh kekuatan kita. Karena dia muncul di pasar, dia pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan besar, dan itu akan menjadi peluang utama untuk menangkapnya. Namun, tindakan kita harus menghindari perhatian dari sekte lain dan murid kelas rendah kita tidak boleh menyerangnya tanpa dukungan dari beberapa tetua sekte. Sebenarnya, akan lebih aman untuk menariknya ke dalam formasi mantra dan menyerangnya di sana. Tetua Hu dari sekte penyaringan Yin bertanya, haruskah saya melaporkan ini ke Master Sekte Fang? Lagi pula, dialah yang mengirim tetua keempat untuk menjaganya di masa lalu. Dengan rencana untuk memulihkan spanduk pengayak hantu kita yang tersisa setengah jadi dan hilangnya tetua keempat, tetua agung menjadi tidak puas dengan Master Sekte Fang, dan kudengar dia saat ini sedang menyempurnakan harta karun yang kejam dalam pengasingan. Bahkan jika dia segera datang, dia tidak akan bisa masuk ke pelelangan besar tepat waktu. Weber nanti bisa mengiriminya jimat transmisi suara. Dengan begitu, jika kita gagal, kita dapat mencoba lagi dengan bantuan pasukannya. Dengan sedikit keraguan, Ge Tianhao akhirnya setuju. Setelah menyelesaikan masalah itu, mereka segera berangkat. Tentu saja, mereka telah mengganggu banyak manusia dengan penampilan mereka sebelum menghilang dari pandangan. Meskipun ibu kota Jin memiliki aturan yang melarang kultivator untuk terbang, kultivator dari sekte sebesar sekte pengayak Yin tidak mengambil hati. Sementara itu, Han Li sedang berjalan menyusuri jalan kecil lebih dari 10 km jauhnya. Dia sedang melihat-lihat kantong penyimpanan orang tua itu dengan indera spiritual dan menemukan berbagai macam barang. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti saat jejak keheranan muncul di wajahnya. Monarch Soul Divergence dengan malas bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan membalik tangannya, Han Li mengeluarkan botol batu giok ramping setinggi 7 inci dan memiliki penampilan yang sangat indah. Dia membelai botol itu untuk menemukan sensasi dingin yang menyengat, membuatnya terlihat sedikit terkejut. Kemudian, dia mengocok botol kecil itu dan mendengar suara samar percikan cairan. Han Li mengangkat alisnya dan bergumam, mungkinkah itu sejenis cairan roh? Tapi botolnya sendiri cukup aneh. Saya sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan indera spiritual saya. Monarch Soul Divergence memperingatkan, jika Anda ingin tahu apa itu, sebaiknya Anda menunggu sampai Anda kembali. Anda berjalan di jalan fana. Itu bisa menarik perhatian jika sesuatu yang aneh terjadi saat kamu membukanya. Jelas sekali. Dengan menjabat tangannya, botol kecil itu menghilang dari pandangan. Monarch Soul Divergence menambahkan, anak mudahan, karena kamu telah mengungkapkan identitasmu, kamu harus lebih berhati-hati di ibu kota Jin. Sekte penyaringan Yin dan orang suci langit tak berujung tidak akan meninggalkanmu. Mereka mungkin sudah menduga bahwa Anda akan berpartisipasi dalam pelelangan akbar. Tidak masalah, jawab Han Li, saya tidak percaya akan ada binatang spiritual lain di ibu kota Jin yang dapat melihat melalui ilusi. Selama saya menghindari kultivator Naschen Soul akhir ini,
tidak ada yang terjadi. Dan pelelangan akbar adalah satu-satunya tempat kami dapat mengumpulkan materi yang kami butuhkan. Bahkan jika itu berbahaya, kita harus mengambil risikonya. Monarch Soul Divergence dengan acuh tak acuh berkata, itu akan baik-baik saja. Tetapi karena Anda datang ke sini untuk menemukan bahan untuk tubuh boneka saya akan membuat pengecualian dan menggunakan teknik Duri Soul Fright, teknik pengembangan hebat untuk membantu dalam pertempuran ketika dalam bahaya. Terima kasih banyak, senior. Kata-katamu telah meredakan banyak kekhawatiranku. Han Li menjawab dengan gembira. 2 jam kemudian, Han Li perlahan berjalan kembali ke biara Daois tempat dia terakhir tinggal. Dia mengobrol sejenak dengan guru biara sebelum dengan tenang kembali ke kamarnya. Setelah itu, ruangan itu dikelilingi oleh beberapa formasi mantra sementara dan Han Li melanjutkan untuk memeriksa botol hijau tua yang ramping itu. Saat dia dengan gesit membukanya, awan cahaya glasial keluar, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun drastis. Bahkan Han Li, yang berkultivasi api puncak ungu, merasakan tubuhnya menggigil saat bersentuhan dengan cahaya dingin. Dalam waspada, dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan lapisan api ungu dan kabut segera terhalau saat menyentuh api, menyebar ke seluruh ruangan, dan menutupinya dengan lapisan es yang tebal. Jika bukan karena pembatasan yang dia tempatkan di kamar, dia takut Ki yang sedingin es akan meninggalkan ruangan. Meskipun cahaya glasial ini tidak semenakutkan api puncak ungu, dinginnya hampir sama dengan api es langit. Apa-apaan ini? Dengan api ungu menutupi tangannya, dia mengocok botol kecil itu dengan tatapan tertarik dan menatap cahaya glasial yang memancar darinya. Dia melihat cahaya menghilang di udara dan menutupi ruangan dengan lebih banyak embun beku. Dia akhirnya membawa botol itu di depan matanya saat cahaya biru berkedip darinya. Melewati kabut putih yang berkilau, dia bisa melihat cairan perak yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Suara Monarch Soul Divergence tiba-tiba berbicara dengan semangat, ini adalah. Tuangkan setetes cairan dengan hati-hati ke piringan giok dan biarkan aku melihatnya. Hati Han Li tergerak dan dia mengeluarkan sebuah cakram giok seukuran telapak tangan dari kantong penyimpanan. Kemudian, dengan sedikit getaran dari botol kecil di tangannya, setetes cairan perak jatuh ke cakram giok dan mengeluarkan cincin bening saat mendarat. Tanpa diduga, itu berubah menjadi mutiara perak setelah mendarat dan terus berguling-guling di piring. Yang mengejutkan Han Li, mutiara perak itu tidak melepaskan sedikit pun energi glasial dan tampak biasa. Monarch Soul Divergence menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti yang kupikirkan, hanya sebotol ais jade tahun segudang yang bisa memelihara intisari es. Aku belum pernah mendengar tentang Myriad YR ais jade sebelumnya, atau intisari es tampaknya cukup langka. Monarch Soul Divergence dengan tenang menjawab, intisari es adalah sejenis esensi batu giok yang biasa digunakan dalam pemurnian alat dan pil. Namun, menemukan seseorang yang dipelihara di Myriad YR Glacial Jade, jarang terlihat di dunia ini. Jika tidak salah, Istana Malam Utara di Barat Laut Jin Agung seharusnya memiliki botol kecil sebagai harta warisan. Saya belum pernah mendengar item ini ada di tempat lain di dunia ini. Ah ya, kristal mutiara salju milikmu itu yang dimurnikan dari Myriad YR Glacial Jade juga.